Ya karena banyaknya mungkin sekitar 10-an menit maksimal semua ya. Terima Ya. kasih Mas Herzu. Selamat siang. Oh, belum. Udah, oke lanjut. Ya, oke. Selamat siang, Pak Faruk Rozi. Ya, Berdiri aja nggak apa-apa. iya. Jadi ya kalau di sini evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo, tapi kita lihat bahwa sudah banyak juga tadi yang seperti Mas Hersu katakan, tapi dalam bidang ekonomi saya cuma mau memberi beberapa catatan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi kita kuartal 1 4,87%, kuartal kedua 5,12%. Apakah ini ada artinya? Ya, kalau kita lihat, saya mengamati bahwa ada fabrikasi data pertumbuhan ekonomi. Jadi kita punya angka ekonomi ini sulit bisa dipercaya. Sebetulnya itu sudah saya pertanyakan dari tahun 2015, 2017 dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara prospek ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi persentase itu percuma gitu. Dari itu juga 5% terus dari 2015, tapi kita berasa juga kok kehidupan makin susah gitu. Nah, jadi yang saya ingin menyoroti adalah data-data untuk backup mengenai ekonomi ini. Yang pertama adalah mengenai fiskal. Ini yang paling penting bagi pemerintah. Fiskal itu yaitu APBN. Penerimaan negara saat ini per kuartal ketiga, per semester 1 itu cuma 8,5% penerimaan pajak terhadap PDB. Sedangkan dari penerimaan pajak itu yang sudah drop dari 10%, sudah dari 10% dari tahun 2024 menjadi 8,5%, dan dari situ kita harus bayar bunga 26%. Jadi kita ini sudah masuk dalam krisis fiskal. Saya mengkategorikan sudah masuk ke dalam krisis fiskal. Dan ini sudah terbukti, kalau dulu krisis fiskal bahwa Sri Mulyani itu menaikkan melalui pajak, lalu kemudian mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM dan sebagainya pada tahun 2022 itu. Sekarang kalau kita lihat, mungkin pemerintahan Prabowo mungkin tidak berani menaikkan pajak, apalagi Purbaya sudah mengatakan kami tidak akan menaikkan pajak. Nah, tapi apa dampaknya? Dampaknya transfer ke daerah dipotong. Ini sudah terjadi, transfer ke daerah drop sekali gitu. Ini menjadi masalah. Kenapa transfer ke daerah dipotong? Ini memicu ketidakpuasan kepada daerah. Nah, karena begini, ini masalah prestasi dari pemerintah pusat. Kenapa bahwa penerimaan pajak itu turun lalu harus dikorbankan daerah? Karena penurunannya ini kepada daerah ini tidak proporsional. Daerah lebih banyak. Nah, kalau daerah lebih banyak artinya pusat tidak mau turun penerimaan pajaknya, penerimaannya untuk belanjanya, tetapi daerah. Nah, sudah ada beberapa gubernur menghadap Menteri Keuangan, lalu dibilang ini bagaimana gitu. Nah, ini kalau sampai turun terus, ini akan menjadi konflik, bisa memicu konflik di daerah karena harus menaikkan pajak, dan kita sudah tahu di Pati pada awal itu Februari awal tahun naik PBB ya, memicu. Nah, sekarang apalagi yang mesti dinaikkan? Nah, ini kalau kita berada di krisis fiskal, kita akan terjadi penurunan ekonomi lebih dalam, tetapi karena ada fabrikasi ekonomi, data ekonomi bisa saja dipertahankan menjadi 5%. Fiskal kita sangat sulit dan moneter juga begitu. Nah, kita punya moneter, kurs rupiah sudah mencapai terhadap dolar 16.000, sempat mencapai 16.800 dari kita punya budget 16.000. 16.800 itu pun harus melalui intervensi terus. Nah, bagaimana intervensinya? Intervensinya melalui utang luar negeri.
Jadi utang luar negeri ini sudah digunakan untuk intervensi rupiah. Misalnya utang luar negeri ini nggak hanya pemerintah saja. Bank Indonesia sudah menjadi mesin utang luar negeri lagi. Bank Indonesia dari utangnya 2,7 miliar dolar, 2,8 miliar dolar pada tahun 2019, sekarang ini sudah mencapai pada akhir 2024 28 miliar US dollar. Bayangkan naiknya hampir 10 kali lipat. Utang luar negeri Bank Indonesia. Untuk apa Bank Indonesia utang dalam dolar? Bank Indonesia tidak berbisnis. Jadi utang ini adalah untuk membela rupiah. Jadi rupiah kita ini sudah sangat tergantung dari intervensi karena kita punya transaksi berjalan dan sebagainya itu defisit. Nah, di tengah kesulitan kita punya fiskal dan kita punya moneter, ini banyak sekali pengeluaran-pengeluaran pemerintah harus ditanggung yang dari 10 tahun terakhir ini yang utangnya sangat besar sekali, ugal-ugalan, salah satunya WUS. Nah, jadi sekarang WUS ini sudah mencuat kepada permukaan, sudah menjadi masalah nasional. Siapa yang mau menanggung, bunganya saja sudah tidak terbayar. Siapa yang mau menanggung ini? Nah, sampai Presiden mengatakan, coba Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Danantara, coba tolong cari solusi. Ini belum sampai kita ke cicilan. Jadi ini sudah sangat serius. Nah, khususnya WUS ini, kita tidak boleh menangani ini melalui uang negara. Karena perlu diingat, WUS ini adalah B2B. Dibuat dari awal bahwa WUS ini tidak mendapat jaminan pemerintah, tidak mendapat jaminan dari APBN. Karena Jepang minta jaminan dari awal, maka Jepang dikalahkan. Karena minta jaminan. Oleh karena itu, jaminan dari APBN ini menjadi key decision factor. Menjadi satu yang tidak boleh dilanggar lagi. Karena kalau itu menjadi jaminan pemerintah, harusnya Jepang menang. Kalau Jepang menang, kalau kita hari ini melalui Jepang, kita ini tidak ada kesulitan keuangan. Karena bunga dari Jepang, kita bayar setiap tahunnya dengan kurs yang sekarang 16.300, cuma 75 miliar dolar setahun bunganya. WUS berapa? 2 triliun. Sudah lebih kalau sekarang dengan kurs yang sekarang itu lebih karena bunga itu kan 2% yang bunga yang awal, bunga cost overrun-nya kan 3,4%. Iya, udah saya hitung itu semuanya menjadi 120 juta US dollar, itu kurang lebih menjadi 2 triliun dengan 16.300. Tentu aja dengan 16.500 yang 16.600 sekarang. 16.600 udah lebih dari itu, makanya saya katakan 16.300. Jadi kita masalah di WUS ini adalah karena kita tidak bisa bayar bunganya 2 triliun. Kalau kita dengan Jepang kita cuma bayar 75 miliar. 75 miliar itu Rupiah ini ya? Sangat rupiah. Oh. Udah dalam rupiah 75 miliar dengan 2 triliun. Nah, inilah yang membuat masalah ini. Jadi, bagaimana ini harus ditangani? Jadi ini tidak boleh lagi kita menang. Itu belum termasuk dugaan markup ya. Karena saya melihat ini ada dugaan markup. Jadi ini suatu decision kriteria yang harus ditaati, tidak boleh pakai uang negara. Lalu ditanya bagaimana solusinya? Ya solusinya B2B. Kalau tidak bisa bayar di B2B, Anda negosiasi. Lalu ada yang mengatakan, oh kami sudah negosiasi dengan pihak China. Itu apa? Dari 40 tahun ke 60 tahun. Ini kan yang negosiasi ini kan menunjukkan satu kebodohan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita belum bayar cicilan. Apa yang mau dibundurin gitu kan? Nah jadi itu. Jadi kita belum bayar cicilan, negosiasi, restrukturisasi, memperpanjang cicilan itu tidak ada gunanya. Yang harus dinegosiasi adalah turunkan suku bunga. Turunkan suku bunga. Perlu dicatat, semakin kita memperpanjang negosiasi,
40 tahun menjadi 60 tahun, semakin besar kerugian negara. Karena bunganya semakin panjang. Nah, Dan pertanyaannya apakah 60 tahun yang akan datang teknologinya masih bisa dipakai itu? ya, Kan nggak bisa lagi. ya relatif dipakai bisa, tapi ya mungkin maintenance-nya juga makin mahal. Ya, jadi gitu. Jadi ini yang menjadi satu permasalahan serius dengan kita punya fiskal yang semakin sulit dan ini. Dan kalau kita lihat ini, saya kemarin bicara sama beberapa orang, lalu kemudian juga dibilang, wah kita harus bangga dengan adanya WUS. Kita harus bangga, kita ini satu-satunya di Asia Tenggara. Lalu saya katakan begitu, apa yang kita mesti banggakan? Setiap orang yang punya duit, setiap orang yang nekat utang, pasti bisa punya WUS. Karena bukan bikinan kita. Apa yang kita mesti banggakan kalau bukan bikinan kita? Tapi masalahnya adalah, ini bukan masalah WUS-nya, bukan masalah kereta cepat. Masalahnya adalah ada yang lebih murah, kenapa Anda beli yang mahal? That is the problem gitu kan. Kenapa ada yang lebih murah, kenapa Anda beli yang mahal? Ini bukan kalau ada Shinkansen pun, yang Jepang, tetap aja kita juga sama bangganya, sama cepatnya 350 km. Nah, jadi ini harus diusut sebelum ini menjadi beban negara, dan di sini ada dugaan-dugaan markup, dugaan-dugaan korupsi dengan nilai begitu tinggi, maka saya mengusulkan untuk aparat hukum, penegak hukum dan KPK turun untuk memberikan keadilan bagi rakyat, bagi masyarakat. Saya rasa begitu. Terima kasih. Terima kasih.